Om Swastiastu, izin nama saya Geda Selek Larus Kepirosi, NPM 20212132121600 dari kelas C16. Izin di sini saya akan melakukan penjelasan pemaparan tentang penawaran pasar baru. Baik, di sini saya akan mulai dulu pendahuluan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemasaran, yaitu memperkenalkan penawaran pasar baru sebagai calon pemasar atau pengusaha. Pemahaman tentang bagaimana memperkenalkan produk atau layanan baru di pasar sangatlah krusial, karena ini dapat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Sebagai awalan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penawaran pasar baru. Penawaran pasar merujuk pada produk, layanan, atau solusi yang diperkenalkan untuk pertama kalinya ke pasar yang baru atau kepada segmen konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perusahaan. Ini bisa berarti memperkenalkan produk yang sepenuhnya baru atau melakukan inovasi produk yang sudah ada tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Mengapa penawaran pasar baru penting? Mengapa kita perlu memahami dan memperkenalkan penawaran pasar baru? Ada beberapa alasan utama, yakni yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen tidak pernah statis, selera mereka berubah, keputusan mereka berkembang, dan teknologi baru mempengaruhi cara berinteraksi dengan produk dan layanan. Dengan memperkenalkan penawaran pasar baru, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan ini dan tetap relevan. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Pasar semakin kompetitif. Banyak perusahaan yang berusaha untuk mendapatkan perhatian konsumen dengan cara yang sama. Untuk keluar dari persaingan ini, perusahaan perlu berinovasi dan menawarkan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda. Yang poin ketiga, peluang ekspansi pasar. Memperkenalkan penawaran pasar baru memberi perusahaan kesempatan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas atau bahkan memperluas operasi mereka ke pasar geografis yang baru. Meningkatkan posisi di pasar. Penawaran pasar baru yang sukses dapat meningkatkan reputasi merek dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Yang ketiga, ada proses memperkenalkan pasar baru. Proses memperkenalkan penawaran pasar baru pada dasarnya melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait. Tahapan ini memastikan bahwa penawaran tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan berhasil bersaing di pasar. Berikut adalah tahapan-tahapan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada riset pasar. Riset pasar adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memperkenalkan penawaran pasar baru. Tanpa riset yang mendalam, kita akan kesulitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen, tren pasar, dan segmen mana yang paling potensial. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam riset pasar antara lain. Yang pertama, ada survei dan kuesioner, yaitu mengumpulkan data langsung dari konsumen yang ada atau potensial tentang apa yang mereka butuhkan, harapan mereka terhadap produk baru, dan masalah yang ingin mereka selesaikan. Yang kedua, ada analisis kompetitor. Menilai apa yang telah dilakukan oleh pesaing di pasar yang sama dan mencari celah atau peluang di mana perusahaan kita dapat lebih menonjol dari perusahaan yang lain. Yang nomor tiga, ada wawancara mendalam dan fokus grup, yaitu diskusi kelompok atau wawancara satu-satu dengan konsumen yang relevan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai preferensi mereka. Yang keempat, ada data tren pasar. Menganalisis laporan industri, laporan tren konsumen, dan analisis makroekonomi untuk memahami arah pasar secara keseluruhan. Kita lanjut lagi ke pengembangan produk. Setelah melakukan riset pasar, tahapan selanjutnya adalah pengembangan produk. Pada tahap ini,
ide produk yang baru mulai diwujudkan menjadi sebuah prototype atau desain yang siap diuji coba. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan produk baru antara lain, yang pertama ada desain dan fungsi. Desain produk harus menarik dan fungsional secara sesuai dengan kebutuhan pasar yang dituju. Desain yang baik dapat meningkatkan daya tarik produk, sementara fungsionalitas yang tepat dapat memaksimalkan kepuasan dari pelanggan itu tersebut. Yang kedua, ada inovasi. Produk baru harus menawarkan sesuatu yang inovatif, baik itu dalam hal teknologi, kenyamanan, efisiensi, atau keberlanjutan. Ini adalah kunci untuk membedakan produk dari pesaing di pasar. Prototype dan uji pasar. Sebelum produk diluncurkan secara massal, penting untuk melakukan uji pasar terbatas dengan kelompok kecil konsumen agar mendapat dengan baik umpan balik yang berguna dalam menyempurnakan sebuah produk itu sendiri. Baik, kita lanjut lagi mengenai tentang strategi pemasaran untuk penawaran pasar baru. Setelah produk siap diluncurkan, perusahaan perlu memikirkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan penawaran pasar baru ini dapat audiens yang lebih luas. Beberapa elemen penting dalam strategi pemasaran produk baru antara lain, yang pertama ada segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk produk baru ini. Segmentasi ini bisa berdasarkan demografi, psikografi, perilaku konsumen, atau bahkan lokasi geografis. Yang kedua, positioning. Setelah menentukan segmen pasar, penting untuk menentukan posisi produk di pasar, bagaimana produk ini ingin dipersepsikan oleh konsumen, apakah itu sebagai produk premium, produk ramah lingkungan, atau solusi hemat biaya. Yang ketiga, branding. Membangun identitas merek yang kuat untuk produk baru sangat penting. Ini termasuk elemen-elemen visual seperti logo, slogan, dan desain kemasan, serta pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Yang keempat ada komunikasi pemasaran. Berkomunikasi dengan audiens target melalui saluran yang tepat seperti media sosial, iklan digital, influencer, atau promosi langsung. Pesan yang disampaikan harus jelas dan menarik perhatian konsumen potensial. Yang kelima ada strategi harga, yang dimana strategi harga tersebut adalah menentukan strategi harga yang kompetitif namun tetap mencerminkan nilai produk. Ini bisa berupa strategi penetrasi pasar ataupun harga rendah untuk menarik konsumen di awal, atau bisa disebut juga dengan skimming harga, yaitu harga tinggi untuk menarik konsumen yang mencari kualitas premium. Kita lanjut lagi, ada saluran distribusi. Saya akan sedikit jelaskan tentang saluran distribusi. Distribusi adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam distribusi produk baru adalah, yang pertama, ada 3 macam. Yang pertama, saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Apakah perusahaan akan menggunakan saluran distribusi langsung melalui toko milik sendiri, ataupun menggunakan saluran distribusi tidak langsung seperti pengecer atau distributor pihak ketiga. Yang kedua ada platform e-commerce. Mengingatkan tren belanja online yang sangat meningkat, sangat penting untuk memastikan produk tersedia di platform e-commerce yang relevan. Yang ketiga, logistik dan pengiriman. Pengaturan logistik yang efisien dan pengiriman yang cepat sangat penting dalam memberikan pengalaman positif kepada sang konsumen tersebut. Kita lanjut lagi ke poin yang E, evaluasi dan umpan balik konsumen. Setelah peluncuran produk, biasanya penting untuk kita terus memantau kinerja produk di pasar.
dan menerima umpan balik dari konsumen atau yang bisa kita sebut biasanya adalah feedback. Hal ini bisa dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, analisis penjualan, dan monitoring ulasan produk. Berdasarkan umpan balik tersebut, perusahaan bisa melakukan perbaikan ataupun menyesuaikan untuk meningkatkan produk atau layanan tersebut. Tantangan dalam memperkenalkan penawaran pasar baru. Memperkenalkan penawaran pasar baru tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam tahap ini diantara lain: resistensi dari konsumen. Konsumen mungkin ragu atau tidak percaya pada produk yang baru diperkenalkan, terutama jika itu melibatkan perusahaan besar dalam kebiasaan mereka. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memperkenalkan produk baru. Oleh karena itu, penting untuk kita memiliki oposisi nilai yang sangat jelas dan unik pada produk kita. Yang ketiga, masalah produksi atau logistik. Tantangan dalam produksi yang distribusi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat, kurangnya umpan balik yang efektif. Terkadang, perusahaan tidak mendapatkan umpan balik yang cukup dari konsumen yang diperlukan untuk perbaikan lebih lanjut. Kita masuk ke poin kesimpulan. Memperkenalkan penawaran pasar baru adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang serta eksekusi yang tepat dengan melakukan riset pasar yang mendalam, mengembangkan produk yang relevan, dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan dapat menghadapi tantangan ini dengan percaya diri dan memperoleh keuntungan jangka panjang. Sebagai pemasar atau pengusaha, penting untuk kita selalu terus mengikuti perubahan pasar dan inovasi teknologi untuk memastikan penawaran pasar baru yang diperkenalkan dapat berhasil dan diterima dengan baik oleh konsumen itu tersebut. Baik, selanjutnya ada konsep penawaran pasar baru. Penawaran pasar baru dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang penting mempengaruhi perilaku produsen dan dinamika pasar secara keseluruhan. Yang pertama ada inovasi dan perubahan teknologi. Salah satu faktor utama yang menciptakan pasar baru adalah inovasi teknologi. Ketika teknologi baru diperkenalkan, seperti internet, smartphone, ataupun kendaraan listrik, pasar baru muncul karena produk-produk baru ini belum ada sebelumnya. Produsen harus menyesuaikan penawaran mereka dengan menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang baru terbentuk. Yang kedua, ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah sering sekali memainkan peran penting dalam pembentukan pasar baru melalui kebijakan yang mendukung atau melarang produk tertentu. Sebagai contoh, kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dapat menciptakan pasar baru untuk mobil listrik. Produsen harus menyesuaikan diri dengan regulasi ini dengan menambah atau mengubah penawaran mereka untuk memanfaatkan pasar yang baru terbuka. Yang ketiga, perubahan demografis dan sosial. Demografi yang berubah dan pergeseran sosial juga dapat menciptakan pasar baru. Misalnya contoh, semakin populernya produk makanan sehat dapat membuka pasar baru untuk produk organik, vegan, ataupun bebas gluten, atau yang kita biasa disebut dengan gluten free. Penawaran pasar baru dalam konteks ini akan sangat bergantung pada kemampuan produsen atau untuk memahami perubahan pola konsumsi dan preferensi konsumen tersebut. Yang keempat ada globalisasi dan ekspansi geografis. Dalam konteks pasar internasional, penawaran pasar baru sering sekali muncul ketika perusahaan memperluas operasional mereka ke wilayah atau negara baru. Contoh misalnya, produk atau layanan yang sukses di satu negara dapat diperkenalkan di negara lain dengan
penyesuaian tertentu menciptakan pasar baru yang belum ada sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar baru. Untuk memahami bagaimana produsen merespon pasar baru, kita harus mempertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi penawaran mereka. Contoh, yaitu yang pertama, ya kita ada 5 poin. Yang pertama ada biaya produksi. Produsen harus mempertimbangkan biaya produksi yang terkait dengan pengenalan produk baru ke pasar. Ini termasuk biaya pengembangan produk, biaya distribusi, dan biaya promosi. Jika biaya produksi selalu tinggi, ini dapat membatasi penawaran yang dapat diberikan produsen di pasar baru. Teknologi produksi yang tersedia untuk produsen sangat mempengaruhi penawaran pasar baru. Inovasi dalam proses produksi dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi yang pada gilirannya memungkinkan produsen untuk meningkatkan penawaran mereka di pasar baru dengan harga yang bisa dibilang kompetitif dengan saingannya. Yang ketiga, kapasitas produk produksi. Kapasitas produksi yang tersedia juga akan mempengaruhi kemampuan produsen untuk memenuhi permintaan di pasar baru. Jika permintaan di pasar baru tumbuh dengan cepat, produsen mungkin perlu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketersediaan sumber daya, akses terhadap bahan baku dan sumber daya lainnya menjadi faktor penentu dalam penawaran pasar baru. Misalnya contoh, jika pasar baru memerlukan bahan baku langka ataupun bisa dibilang sulit didapat, ini dapat menghambat kemampuan produsen untuk menawarkan produk dalam jumlah besar. Yang kelima ada kompetisi. Dalam pasar baru, produsen sering sekali akan menghadapi persaingan yang lebih sedikit di awal, namun dengan pertumbuhan pasar, jumlah pesaing bisa meningkat. Kondisi persaingan ini akan mempengaruhi strategi penawaran termasuk penetapan harga dan diferensiasi produk. Penawaran pasar baru dalam perspektif permintaan. Penawaran pasar baru tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan sisi permintaan. Pasar baru muncul karena ada kebutuhan atau keinginan baru yang belum dipenuhi oleh pasar yang sudah ada. Oleh karena itu, hubungan antara penawaran dan permintaan sangat penting untuk memahami beberapa aspek yang dipengaruhi oleh hubungan ini. Contoh, ada 3. Yang pertama, preferensi konsumen. Seiring dengan munculnya pasar baru, produsen harus menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi preferensi konsumen yang berubah dalam banyak kasus. Konsumen mungkin menginginkan produk dengan fitur atau manfaat tertentu yang belum ada di pasar sebelumnya. Oleh karena itu, produsen harus melakukan riset pasar untuk memastikan bahwa penawaran mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaruh harga. Harga menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi penawaran di pasar baru. Dalam pasar yang baru, terbentuk produsen mungkin awalnya menetapkan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya investasi dan inovasi. Namun, dengan berkembangnya pasar dan munculnya lebih banyak pesaing, harga bisa saja dapat turun dan produsen harus menyesuaikan penawaran mereka agar tetap kompetitif dengan pesaingnya. Yang ketiga ada skala ekonomi. Seiring dengan meningkatnya volume produksi di pasar baru, produsen dapat menikmati skala ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menurunkan biaya produksi per unitnya. Ini memberikan mereka peluang untuk menawarkan lebih banyak produk dengan harga yang lebih terjangkau, yang pada gilirannya dapat memperluas pasar dan meningkatkan permintaan pada konsumen itu tersebut. Tantangan dalam penawaran pasar baru. Meskipun pasar baru memberikan peluang besar, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh produsen dalam menyusun penawaran mereka. Beberapa tantangan tersebut meliputi contohnya, yang pertama ada ketidakpastian pasar. Pasar baru sering kali sangat tidak pasti
Dengan sedikit data historis yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam perilaku konsumen dan faktor eksternal lainnya. Poin yang kedua, rendahnya kesadaran konsumen. Ketika pasar baru muncul, konsumen mungkin belum sepenuhnya sadar akan keberadaan produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini membutuhkan upaya pemasaran yang lebih besar untuk membangun kesadaran dan mendidik konsumen mengenai manfaat produk baru tersebut. Ya, untuk poin yang ketiga, ada keterbatasan infrastruktur yang dimana di beberapa pasar baru, terutama yang berada di daerah atau negara berkembang atau daerah terpencil, infrastruktur mereka yang ada mungkin belum mendukung distribusi produk secara efisien. Produk atau produsen perlu menilai dan mengatasi tantangan infrastruktur untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan produk. Yang poin keempat ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Dalam pasar baru, ada kemungkinan keterbatasan dalam tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan untuk mendukung produksi dan operasional. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas tenaga kerja dan pelatihan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan semua ini. Lanjut lagi, studi kasus penawaran pasar baru pada industri mobil listrik. Contohnya, sebagai contoh, dalam penawaran pasar baru, kita dapat melihat perkembangan industri mobil listrik atau EV. Pasar baru listrik muncul sebagai akibat dari kesadaran yang semakin meningkat tentang dampak lingkungan dari kendaraan berbahan fosil, serta dorongan dari pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Yang pertama, ada inovasi teknologi. Kemajuan dalam teknologi baterai dan motor listrik menjadi kunci dalam pembentukan pasar mobil listrik. Produsen mobil seperti Tesla, Nissan, dan lainnya menanggapi pasar baru ini dengan memperkenalkan kendaraan yang ramah lingkungan dengan jangkauan yang lebih baik dan harga yang semakin lebih terjangkau dari sebelumnya. Regulasi pemerintah. Banyak negara memberikan insentif pajak dan kebijakan ramah untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik. Hal ini menciptakan peluang bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka di pasar yang lebih luas agar banyak yang tahu. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin mencari alternatif yang lebih hijau dan efisien dalam mobilitas. Ini menciptakan pasar baru yang terus berkembang dengan permintaan yang semakin tinggi untuk kendaraan listrik. Yang poin keempat, keterbatasan infrastruktur. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur pengisian daya di banyak wilayah. Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya pasar, semakin banyak perusahaan yang membangun stasiun pengisian yang memungkinkan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Baik, dengan kesimpulannya, penawaran pasar baru merupakan konsep yang sangat penting dalam dinamika ekonomi modern. Hal ini melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan, termasuk inovasi teknologi, perubahan regulasi, dan pergeseran preferensi konsumen. Untuk sukses dalam pasar baru, produsen harus memahami atau wajib memahami dengan baik kebutuhan pasarnya. Jadi, bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dan memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan pendekatan tepat, pasar baru tidak hanya memberikan tantangan, tetapi juga potensi besar bagi produsen yang siap untuk berinovasi, memenuhi permintaan konsumen dengan cara yang efisien dan lebih efektif lagi dari sebelumnya. Baik, selanjutnya hubungan antara penawaran dan permintaan dalam pasar baru. Dalam pasar baru, hubungan antara penawaran dan permintaan menjadi lebih kompleks. Produsen yang memasuki pasar baru harus memperhatikan sebagai elemen yang mempengaruhi preferensi konsumen, seperti contohnya harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Pada awalnya, permintaan di pasar baru mungkin belum sepenuhnya terbentuk.
Dan ini membutuhkan upaya pendidikan konsumen untuk mengenalkan produk atau layanan baru. Selain itu, harga juga menjadi faktor penting dalam menarik konsumen di pasar baru. Jika harga produk terlalu tinggi, ini bisa menghambat permintaan, meskipun produk tersebut menawarkan inovasi atau manfaat baru. Sebaliknya, jika harga yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan, karena produsen mungkin tidak dapat menutupi biaya produksi mereka. Penawaran pasar baru dalam perspektif produsen. Bagi produsen, memasuki pasar baru memerlukan perencanaan yang cermat. Mereka harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menyesuaikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan karakteristik pasar tersebut. Produsen juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk ke pasar baru. Selain itu, produsen harus juga siap dengan tantangan kompetisi. Meskipun pasar baru sering sekali memiliki sedikit pesaing di awal, seiring dengan berkembangnya pasar, jumlah pesaing bisa meningkat. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk mengembangkan strategi diferensiasi produk agar tetap kompetitif dengan pesaingnya. Tantangan yang dihadapi produsen dalam penawaran pasar baru. Memasuki pasar baru bukanlah hal yang mudah bagi produsen. Mereka sering sekali menghadapi beberapa tantangan mempengaruhi strategi penawaran mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi, contohnya dalam produsen dalam pasar baru. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Dalam pasar baru, produsen sering sekali harus menghadapi ketidakpastian tentang seberapa besar permintaan akan produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini terutama berlaku untuk produk yang belum dikenal sebelumnya oleh konsumen. Ketidakpastian ini membuat produsen harus berusaha lebih keras untuk mengenalkan produk mereka, baik melalui kampanye, pemasaran, ataupun video TV. Strategi penetapan harga yang fleksibel. Rendahnya kesadaran konsumen. Dalam banyak kasus yang beredar, konsumen belum menyadari adanya kebutuhan atau manfaat dari produk baru. Untuk itu, produsen perlu mengedukasi pasar, termasuk melalui promosi dan demonstrasi produk, agar konsumen memahami bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai, terutama di negara berkembang atau daerah yang belum berkembang, dapat menjadi hambatan besar dalam distribusi produk ke konsumen. Contoh misalnya, pasar baru untuk perangkat teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam distribusi jika tidak ada jaringan yang memadai ataupun saluran distribusi yang efisien. Biaya produksi yang tinggi. Mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru juga berarti menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi di awal, terutama dalam hal ini bisa menjadi hambatan besar bagi produsen yang menawarkan harga kompetitif tetapi harus tetap mempertahankan kualitas produk mereka. Peluang yang diciptakan oleh penawaran pasar baru. Meskipun ada banyak rintangan atau tantangan, pasar baru juga membuka banyak peluang bagi produsen. Beberapa peluang yang muncul dalam penawaran pasar baru, di antara lainnya ada potensi pertumbuhan yang besar. Pasar baru sering sekali memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena produsen bisa menjadi pelopor atau pemimpin pasar jika produsen dapat mengenalkan produk atau layanan mereka secara efektif. Mereka dapat memperoleh pangsa pasar yang signifikan sebelum persaingan mulai meningkat. Diferensiasi produk. Masuk ke pasar baru memungkinkan produsen untuk menciptakan produk yang sangat berbeda dari apa yang sudah dipasarkan. Diferensiasi ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen
yang mencari sesuatu yang baru dan inovatif. Membangun brand loyalty. Di pasar yang baru, produsen memiliki kesempatan untuk membangun loyalitas merek yang kuat dari konsumen awal. Jika konsumen puas dengan produk yang mereka beli, mereka cenderung menjadi pelanggan setia dan akan merekomendasikan produk mereka ke pelanggan yang lain, pelanggan yang setia, yang dapat membantu dan membangun basis pelanggan yang lebih besar lagi dan keuntungan yang lebih besar lagi. Kolaborasi dengan pihak lain. Dalam pasar baru, produsen seringkali menjalin kemitraan dengan perusahaan lain atau bahkan dengan pemerintah untuk mempercepat jangkauan pasar mereka. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang yang lebih luas dan mendukung kesuksesan produsen di pasar yang belum berkembang. Studi kasus penawaran pasar baru dalam industri mobil listrik. Salah satu contoh nyata dari penawaran pasar baru adalah industri mobil listrik. Pasar mobil listrik muncul karena ada kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil. Di berbagai negara juga memberikan insentif pajak dan regulasi yang mendukung pengembangan dengan ramah. Di awalnya kemunculan mobil listrik menghadapi tantangan besar seperti biaya produksi yang lebih tinggi maupun kurangnya infrastruktur pengisian daya dan ketidakpastian pasar. Namun sering sekali dengan kemajuan teknologi, penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap isu perubahan iklim, permintaan untuk mobil listrik terus meningkat. Produsen Tesla contohnya, seperti contoh kita ambil produsen seperti Tesla, langsung memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan kendaraan listrik yang efisien dan inovatif serta ramah lingkungan. Peluang yang muncul dari pasar mobil listrik sangat besar karena produsen yang bisa memimpin pasar ini memiliki potensi untuk memperoleh pasar yang signifikan dan membangun loyalitas mereka yang kuat. Tesla misalnya tidak hanya menciptakan produk, tapi juga inovatif, tetapi juga membangun ekosistem pengisian daya sendiri yang memudahkan konsumen dalam mengakses layanan pengisian dan memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Penawaran pasar baru menawarkan banyak tantangan dan peluang bagi produsen. Untuk berhasil dalam pasar baru, produsen harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika pasar dan siap beradaptasi serta bersaing dengan perubahan. Faktor-faktor seperti inovasi produk, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan preferensi konsumen memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pasar baru terbentuk dan bagaimana produsen dapat mengoptimalkan penawaran mereka. Meskipun ada banyak risiko yang terlibat, pasar baru memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperkenalkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui diferensiasi dan kualitas produk yang unggul di pemasaran. Baik, mungkin akan saya lanjutkan, mungkin saya akan menjelaskan lebih singkatnya lagi, yaitu tentang penawaran pasar baru. Penawaran pasar baru merujuk pada situasi di mana terdapat produk atau layanan yang diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang baru terbentuk. Pasar baru ini bisa muncul karena adanya inovasi teknologi, perubahan regulasi, perubahan sosial, atau ekspansi ke pasar geografis baru. Pada dasarnya, produsen menanggapi peluang yang ada dengan menciptakan penawaran yang sesuai dengan permintaan yang belum ada atau berkembang. Contoh beberapa faktor yang mendorong terciptanya pasar baru adalah inovasi teknologi. Kemajuan teknologi sering sekali menciptakan pasar baru. Contohnya adalah pasar untuk smartphone yang lahir berkat perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, perubahan regulasi.
Kebijakan pemerintah yang mendukung produk ramah lingkungan serta aman untuk dipakai oleh konsumen. Seperti contohnya banyak tadi sudah saya jelaskan seperti mobil listrik atau motor listrik yang menciptakan pasar baru di industri otomotif yang sangat penting bagi masyarakat yang agar lebih ramah lingkungan. Perubahan preferensi konsumen, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuka pasar baru untuk produk makanan organik dan bebas gluten atau yang biasanya kita kenal sebagai makanan gluten free. Baik, gluten free itu tersebut saya jelaskan sedikit, yaitu tentang makanan yang tidak mengandung protein atau biasanya kita sebut tidak terkontaminasi dengan tepung atau gandum. Di sisi lain, meskipun pasar baru menawarkan peluang besar, produsen juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian permintaan, biaya produksi yang tinggi, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Namun, strategi yang tepat adalah pasar baru dapat memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Sebagai contoh, yang tadi saya jelaskan beberapa kali, yaitu kendaraan listrik adalah salah satu pasar yang baru dan berkembang pesat. Produsen mobil seperti Tesla memanfaatkan peluang ini dengan menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan, serta meskipun menghadapi tantangan dalam infrastruktur, pengisian daya, dan biaya produksi yang sangat tinggi. Namun permintaan yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang mendukung semakin memperkuat pasar ini. Secara keseluruhan, penawaran pasar baru memberikan kesempatan bagi produsen untuk berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang, yang meskipun harus menghadapi tantangan yang ada, tetapi tetap jalankan ramah lingkungan dan tetap bisa bersaing dengan produksi-produksi yang lain. Dan seperti saya jelaskan contohnya Tesla, itu tersebut yang Tesla tersebut. Baik, mungkin saya akan lanjut lagi ke kesimpulan tentang penawaran pasar baru. Penawaran pasar baru merupakan konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana produsen merespon perubahan atau peluang yang timbul dari faktor eksternal seperti inovasi teknologi, perubahan regulasi, pergeseran sosial, dan ekspansi geografis. Konsep ini biasanya sangat relevan dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Karena pasar baru sering sekali memberikan peluang bagi produsen untuk memperkenalkan produk atau layanan yang belum ada sebelumnya dan memenuhi kebutuhan konsumen yang baru terbentuk pada saat ini. Pembentukan pasar baru bisa didorong oleh beberapa faktor. Contohnya sebagai berikut, ada inovasi produk atau teknologi. Misalnya, dapat menciptakan produk baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti smartphone atau kendaraan listrik yang pada zaman dulu tidak ada. Perubahan regulasi juga memainkan peran besar terutama dalam mendorong pengembangan yang ramah lingkungan atau yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, pergeseran dalam preferensi konsumen seperti peningkatan minat terhadap produk sehat atau berbasis digital seringkali menciptakan pasar baru yang siap dipenuhi oleh produsen, globalisasi dan ekspansi perusahaan ke pasar internasional juga membuka peluang pasar yang besar untuk berbagai produk dan layanan tersebut. Namun, meskipun pasar baru menawarkan peluang yang menguntungkan, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh produsen itu tersebut. Ketidakpastian tentang permintaan konsumen adalah salah satu tantangan utama, karena pasar yang baru terbentuk sering kali belum memiliki data yang cukup untuk
memprediksi potensi pasar dengan akurat. Selain itu, Porsen juga menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran konsumen tentang produk baru, terutama ketika produk tersebut merupakan sesuatu yang inovatif atau berbeda dari yang sudah ada. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, biaya produksi yang tinggi, serta persaingan yang besar yang mungkin muncul seiring berkembangnya pasar menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh produsen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om.